Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok itu ingin mempresentasikan tentang analisis faktor produksi petani cabai merah keriting dengan menerapkan ATRA. Yang pertama, pendahuluan. Cabai merah atau Capsicum SP merupakan salah satu komoditas hortikultura yang dikategorikan sebagai komoditas komersial karena sebagian besar produksinya ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar. Karakteristik pengembangannya memungkinkan komoditas tersebut konsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Pemanfaatan cabai sebagai bumbu masak dibutuhkan setiap saat atau sebagai bahan baku industri makanan, minuman, dan obat-obat. Hal ini yang membuat daya tarik untuk mengembangkan komoditas. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan yang dimana bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Penelitian cabai ini dilaksanakan langsung di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selanjutnya hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang diidentifikasi dapat mempengaruhi produk cabai merah keriting dengan dan tanpa menggunakan atraktan adalah luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, pupuk KCL, pupuk NPK, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja dengan atau tidak menggunakan atraktan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, KCL, pupuk NPK, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja mempengaruhi signifikan terhadap jumlah produksi cabai merah. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan. Dan selanjutnya yaitu faktor produksi yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah cabai merah keriting, yaitu ada 5. Yang pertama, luas lahan, benih, pupuk NPK, organik, dan tenaga kerja. Dan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi cabai merah keriting, yaitu ada 4. Pertama, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk KCL, dan pestisida. Pertama yaitu luas lahan. Dalam hasil analisis, diketahui bahwa luas lahan memiliki peran dan besar kecilnya produksi dari usaha tani antara lain dipengaruhi luas dan sempitnya lahan yang di dalam manajemen produksi. Biasanya petani yang usahanya lebih luas akan berusaha lebih bersungguh-sungguh berkaitan dengan modal dan risiko yang lebih besar apabila terjadi kegagalan dalam. Selanjutnya, benih. Dalam penelitian ini, benih menentukan keunggulan dari suatu komoditas. Benih yang unggul cenderung menghasilkan produksi yang berkualitas baik. Contohnya yaitu benih hibrida. Umumnya petani menggunakan benih hibrida cabai merah keriting, diantaranya magma dan bianca. Benih tersebut banyak digunakan petani dengan mempertimbangkan bahwa cabai merah tersebut sangat adaptif. Dan selanjutnya, pupuk NPK. Penggunaan pupuk NPK di lapangan yang dilakukan oleh petani responden di Kecamatan Pasirwangi cukup berpengaruh terhadap produksi cabai merah keriting karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan menjadikan tanaman lebih sehat dan pupuk organik. Dari hasil analisis proses produksi penambahan pupuk organik pada usaha tani cabai merah keriting di lokasi penelitian dapat meningkatkan produksi secara. Selanjutnya yakni pupuk urea. Hasil analisis menunjukkan bahwa pupuk urea tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai merah keriting. Dikarenakan apa? Karena petani di Kecamatan Pasir ini tepatnya di tempat penelitian terlalu banyak menggunakan pupuk urea sehingga nitrogen yang diberikan sudah cukup tinggi
sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang normal dan rentan terhadap selanjutnya yakni faktor produksi tenaga kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja terhadap jumlah produksi cabai di lokasi tepatnya di Kecamatan Pasirwangi. Hal ini mengindikasi bahwa penambahan jumlah kerja pengaruh yang nyata terhadap kenaikan jumlah cabai merah keriting. Dalam usaha tani, terutama yang berkaitan dengan proses produksi budidaya dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari sampai pada pelaksanaan panen dan pasca panen, tidak terlepas dari kebutuhan tenaga kerja. Dengan kata lain, jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat menentukan tingkat keberhasilan usaha baik. Simpelnya, tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan produksi cabai atau jumlah cabai yang lebih banyak. Jadi tenaga kerja ini pengaruhnya signifikan karena ya yang melakukan produksi untuk menghasilkan cabai-cabai tersebut adalah manusia itu sendiri. Petani itu sendiri yakni sebagai faktor produksi dari tenaga kerja. Selanjutnya yakni pupuk ZA. Pada penelitian ini, penggunaan faktor produksi pupuk ZA ternyata tidak menunjukkan pengaruh terhadap produksi yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena petani Kecamatan Pasirwangi dosis ZA lebih rendah dengan rekomendasi Balai Sayuran. Seperti halnya pada pupuk KCL, di sini terlihat bahwa pupuk KCL tidak berpengaruh signifikan karena sama halnya dengan ZA yang tadi, bahwa petani di Kecamatan Pasirwangi menggunakan dosis pupuk KCL lebih rendah dengan rekomendasi Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Selanjutnya yakni pestisida. Pada penelitian ini, penggunaan faktor produksi pupuk pestisida ternyata tidak menunjukkan pengaruh terhadap produksi yang diperoleh. Penelitian ini ditujukan di tempat yang jadi tempat penelitian ya di Pasirwangi. Hal ini disebabkan oleh petani Kecamatan Pasirwangi yang berlebih dalam penggunaan pestisida, terutama pestisida kimia. Kemudian dalam pelaksanaan tindakan pengendalian OPT, rata-rata petani tidak memperhitungkan ambang batas serangan. Dan kan mereka melakukan pengendalian secara terjadwal dengan setiap aplikasi menggunakan berbagai macam jenis pestisida yang diberikan itu secara sekaligus. Jadi tidak efektif dan efisien. Karena apa? Karena penggunaan pestisida yang berlebihan malah makin memunculkan OPT dan malah merusak tanah dari cabai merah keriting. Baik, hasil dari penjelasan teman-teman saya tadi, kesimpulannya bahwasanya faktor produksi luas lahan, terus benih, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk KCL, pupuk NPK, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi cabai merah keriting di Kecamatan Pasirwangi, khususnya Kabupaten Garut, baik petani yang menggunakan atraktan ataupun yang tidak. Lalu secara parsial faktor produksi luas lahan dan lain-lain seperti yang saya katakan tadi, benih, pupuk NPK, pupuk organik, tenaga kerja, dan penggunaan atraktan berpengaruh terhadap produksi cabai merah keriting. Sedangkan faktor produksi pupuk urea, pupuk ZA, pupuk KCL, dan pestisida itu yang tidak berpengaruh terhadap produksi cabai merah keriting tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.